name is Dian Dwinda Rosyanti, and this is myself. Oh my gosh, so look pretty. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Dwinda Rosyanti dari kelas 2P Manajemen SDM dengan NIM 121020562. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai membangun human capital. Nah, tujuannya itu agar menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan mengenai membangun human capital. Sasarannya itu mahasiswa sendiri dan juga pelajar lainnya dan yang menonton video ini. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Membangun human capital, modal manusia berkualitas unggul. Membangun human capital berkualitas unggul itu untuk membangun bangsa yang maju, sejahtera, beradab, dan bermartabat. Sumber daya manusia itu adalah modal krusial yang wajib diperhatikan. Membangun human capital bukanlah proses yang cepat dan mudah. Selain proses perencanaan yang panjang, hasilnya pun tidak bisa dirasakan dalam waktu yang singkat. Human capital dan manajemen. Yang pertama itu SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia itu mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Selanjutnya itu SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi. Dan tersedianya SDM unggul, penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, didukung dengan integritas tinggi. Selanjutnya itu ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Itu pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya itu ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez 2003 pada halaman 26 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya, maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi, pada tahap tertentu diperlukannya manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Yang selanjutnya itu ada penekanan kualitas SDM. Yang pertama itu ada kualitas spiritual, yaitu meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua itu ada kualitas masyarakat dan berbangsa, itu termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang ketiga itu ada kualitas kekarya, yang meliputi yang pertama itu ada faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua itu ada faktor lingkungan dalam organisasi, yaitu seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga itu ada faktor luar organisasi, yaitu seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Selanjutnya itu ada kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan bahwa SDM itu yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya itu ada human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia itu sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspard
2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakteristik agar organisasi itu menjadi lebih baik dan berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi itu memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya itu ada human capital dan investasi pembangunan SDM. Konsep human capital atau modal manusia. Konsep ini berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia itu akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa yang akan datang melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Yang pertama itu ada standar kualitas, yaitu kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Yang kedua itu ada investasi SDM, yaitu investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidikan, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Dan yang terakhir ada penempatan SDM, yaitu penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching and see you, bye-bye.